Kita nggak bicara cuma 10 tahun ke belakang ya, tapi seumur hidup negara ini udah berdiri, 79 tahun ini harus menjadi pelajaran gitu. Oke. Aku dan teman-teman mahasiswa dan banyak kalangan lain di masyarakat bro, itu nggak sedikit yang cinta dan juga sayang gitu sama bangsa dan negara ini. Indonesia, kalau Soekarno sama Hatta gitu kan, pendiri-pendiri bangsa kita batu sama pikirannya masing-masing, hancur kita, masuklah itu Belanda. Bagaimana dengan pemerintah selanjutnya? Apa yang perlu di notes dan jadi reminder untuk pemerintahan yang baru nanti? Satu hal yang secara konsisten dimiliki oleh partai politik dan sangat susah untuk dimiliki oleh komunitas-komunitas anak muda, itu adalah organisasi yang rapi. Bagaimana caranya di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Maruf Amin, ya mereka ini bisa menjadi tokoh yang tidak meninggalkan legasi buruk, tapi meninggalkan legasi yang baik. Selamat datang di Jodia Kepo. Hari ini kita kedatangan forum lead atau lead forum, bahasa Inggris gue terlalu jelek emang. Bayu Arashi, muda itu kita. Tepuk tangan dulu dong. Obrolan kita kali ini kita mau bahas apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Yang bagi banyak orang ini meresahkan, tapi juga ada yang pro juga, pro kontra selalu ada dalam Pasti situasi. ada seperti itu. Dan MIK mengambil bagian untuk turun ke lapangan. Betul. Teman-teman nanti bisa lihat situasinya adalah ini. Peringatan darurat. Iya. Tanggal 22 kemarin berarti. Tanggal 22 kemarin. Kita langsung straight to the topic. Kenapa kemarin teman-teman memilih untuk turun? Apa yang menggugah teman-teman untuk turun? Jadi terima kasih sebelumnya udah ngundang teman-teman dari MIK untuk Selamat berbicara. datang di UMKM Super Mikro ini. Gak apa-apa, kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan. Amin, Kita doakan yang terbaik lah untuk Bro Jodia dan juga Jodia Kepo. Oke, jadi mengenai demonstrasi kemarin ya, Bro. Kenapa kok teman-teman MIK itu Panggil pada nama juga akhirnya- nggak apa-apa. Kenapa kok teman-teman MIK itu pada akhirnya memutuskan untuk turun ke jalan? Ya karena kan kebanyakan dari teman-teman MIK gitu kan, aku sendiri dan juga beberapa yang lain itu berasal dari kalangan mahasiswa. Seminimalnya kita pernah berkuliah lah, dan sejak dari kuliah kita selalu diajarkan oleh kating-kating kita, oleh dosen-dosen kita, bahkan oleh orang tua kita yang juga pernah berkuliah, ya bahwasannya ketika emang ada panggilan untuk melakukan aksi massa, ya maka kita juga punya suatu tanggung jawab gitu. Dan masih ada banyak teman-teman MIK itu yang merasa mereka punya tanggung jawab untuk turun ke jalan, berdiri bersama masyarakat, berdemonstrasi bersama dengan mahasiswa untuk memperjuangkan apa yang kita rasa itu perlu diperjuangkan dari pemerintahan ini, dari negara ini, mewujudkan beberapa perubahan dan juga mengawal beberapa tuntutan yang kita rasa penting demi kebaikan kita bersama. Jadi ada perasaan tanggung jawab yang juga melekat dengan identitas kita sebagai anak muda untuk ketika kita melihat negara sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ya secara otomatis tanpa berpikir panjang hati nurani kita itu emang udah memanggil kita untuk juga turun ke jalan. Jadi emang kita nggak punya alasan yang jelimet lah, alasan yang rumit, alasan yang repot. Sesimpel emang karena kita merasa negara memanggil kita gitu kan, tanpa kita juga merasa perlu membangga-banggakan diri atas hal itu. Ya maka setiap orang, khususnya anak muda yang masih punya tenaga untuk berjuang di jalanan, itu harus memanggil jawaban tersebut. Jadi itu merupakan alasan kenapa kok kita di MIK memutuskan pada saat itu untuk turun ke jalan, bro. So, sebagai background teman-teman, kenapa gua perlu banget ngobrol sama teman-teman MIK, karena gue melihat salah satu postingan teman-teman MIK turun langsung dan memberikan air mineral gratis ya. Iya, kita membagi-bagikan air mineral gratis. Jadi menurut gue itu adalah salah satu langkah yang gak biasa gitu, dan mungkin yang lain hanya fokus untuk turun dan menyorakan aja, tapi teman MIK juga menyediakan fasilitas tersebut. Benar. Kenapa memilih kasih air mineral gratis gitu? Terkadang ya bro, dari kalangan mahasiswa anak muda yang seumuran aku dan seumuran teman-teman aku, itu ketika kita melihat suatu permasalahan,
kita langsung pergi ke media sosial, katakanlah Twitter. Well, berarti MIKA juga bersuara dari sosmed nggak sih? Dari sosmed kita juga menyuarakan untuk menghimbau kehati-hatian bagi para demonstran. Ya supaya ketika mereka melakukan aksinya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan ya kita melihatlah banyak di jagat maya itu teman-teman yang seumuran sama kita, yang bahkan menjadi sahabat kita itu bersuara mengenai permasalahan yang mereka anggap perlu dikawal penyelesaiannya pada saat itu. Dan ini kita bicara spesifik dengan putusan MK nomor 60 dan juga putusan MK nomor 70 terkait dengan terkait dengan undang-undang pilkada. Dan ya ketika melihat adanya suatu fenomena yang berkembang di masyarakat, emosi yang terbangun, teman-teman MBK ini mencoba untuk berpikir bagaimana caranya biar kita ini nggak hanya berhenti di emosi, nggak hanya berhenti di bagaimana kita juga memiliki amarah dan meluapkan amarah itu kepada masyarakat. Kalau bahasa teman-teman di organisasi, mungkin ya kita perlu menunjukkan aksi yang konkret gitu, aksi yang juga punya dampak real terhadap masyarakat, nyata gitu tuh. Dan ya kita juga tidak bisa menafikan kalau di umur kita yang sekarang dengan keterbatasan sumber daya dan juga tenaga, itu kita tidak bisa memberikan banyak kontribusi terhadap masyarakat. Dan ketika kita berpikir bahwa memberikan air putih itu merupakan dampak yang cukup signifikan gitu kan, langsung dan signifikan, ya kita memutuskan untuk turun ke bawah dan juga membagikan air putih sebanyak mungkin yang bisa kita berikan kepada orang-orang berdemonstrasi. Lagi pula kan juga demonya terjadi di siang-siang hari gitu kan, pasti panas, terik, dahaga orang-orang juga bakal terbangun. Mungkin ada yang, mungkin beberapa himbauan kalau gue lihat memang menyarankan untuk bawa minuman sendiri. Tapi kan mungkin juga karena mereka dari tempat lain atau apa nggak sempat melakukan hal tersebut dan MIKA menyediakan. Benar. Atau bahkan ada yang sampai bawa 3-4 botol air putih, itu juga habis gitu. Yang mereka bawa dari rumah ya bro. Dan kita melihat ya, alangkah baiknya kalau salah satu kontribusi yang kita lakukan di tengah keterbatasan yang ada itu memberikan sumbangsi dalam bentuk air putih gitu kepada teman-teman yang berdemonstrasi. Jadi itu sih kenapa kok pada akhirnya teman-teman MIKA juga turun ke lapangan tanggal 22 Agustus sekalian berdemonstrasi tapi juga memberikan air putih semampu kita kepada para demonstran. Gitu. Mari kita tarik ini mundur jauh ke belakang. Dengan jangan kejauhan. Nanti out of context kita ngomong ya. Dengan apa yang MIKA sudah lakukan, dengan apa yang MIKA sudah jalani, emang sebenarnya apa sih yang lagi terjadi ini? Boleh nggak kasih edukasi? Ini jadi Zodiac Kepo ini adalah Komisi Edukasi Politik. Komisi Edukasi Politik. Iya, Keponya itu Komisi Edukasi Politik. Nah, kepanjangannya berarti gitu. Dari Kepo, cocok ya? Cocok. Jadi gue selalu menempatkan platform ini sebagai tempat untuk edukasi, untuk teman-teman yang nggak concern dengan isu politik, isu sosial, supaya mereka tahu apa yang sedang terjadi. Memangnya apa sih yang lagi terjadi di demonstrasi atau apa yang menyebabkan demonstrasi tersebut? Apa yang menyebabkan demonstrasi tersebut dan apa yang terjadi di demonstrasi tersebut? Mungkin bisa cerita ke teman-teman. Sebenarnya kalau pengen ditarik agak panjang, itu permasalahannya cukup kompleks dan kayaknya susah buat dijelaskan dalam satu take podcast gitu. Tapi kita mungkin bicara dengan fokus terhadap the direct causes of the demonstration gitu. Apa yang secara langsung menyebabkan demonstrasi itu. Dan yang menyebabkan memantik demonstrasi tanggal 22 Agustus yang berlanjut hingga 2 hari lalu dan beberapa tempat sekarang juga masih ada aksi-aksi massa untuk berdemonstrasi adalah desas-desus yang muncul kalau DPR akan membahas pertama dan kemudian mengesahkan rancangan undang-undang pilkada. Yang mana sebelumnya undang-undang pilkada itu sudah katakanlah direvisi oleh MK melalui putusan 60 dan 70. 60 mengenai batas usia dan 70 itu mengenai ambang batas untuk mencalonkan seseorang untuk menjadi kepala daerah. Itu pengen diubah lagi oleh DPR melalui rancangan undang-undang yang dibahas dalam waktu yang sangat singkat gitu. Dan bagi banyak orang mengolok-ngolok akal sehat ketika kita itu mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh DPR membahas undang-undang yang lain dibandingkan dengan undang-undang yang kemarin itu menjadi kontroversi di masyarakat. Tergerak oleh adanya langkah dari DPR yang tidak sedikit orang juga kemudian merasakan adanya indikasi permainan kekuasaan di balik apa yang terjadi di DPR. Maka teman-teman mahasiswa itu juga
memutuskan untuk berdemonstrasi. Cuma di sini juga kita perlu memberikan atribusi dan juga penghargaan kepada semua pihak yang terlibat ya bro. Dan bukan cuma teman-teman mahasiswa yang terlibat gitu. Ini kan pertama kali muncul ketika ada semacam meme ya yang Indonesia dalam keadaan darurat, Pancasila background warna biru itu. Itu sebenarnya meme yang pertama kali muncul di Twitter, dipopulerkan oleh salah satu tokoh media yang cukup terkenal gitu kan. Dan kemudian diproliferasi, disebarkan di kalangan mahasiswa dan juga masyarakat, yang mana kemudian terjadi gerakan organik di media sosial, bahkan sampai seniman, bahkan sampai banyak politisi gitu kan. Dan ketika aku ngomongin politisi, ini enggak lagi memperlihatkan pembedaan antara politikus 01, 02, 03 karena ya di masing-masing kubu itu ada politikus-politikus yang memposting, ikut menyuarakan hal tersebut. Betul, yang menyuarakan, dan enggak cuma menyuarakan, banyak yang memfollow up juga gitu. Postingan-postingan anti kekerasan yang dilakukan oleh segelintir oknum aparat sebagai contoh. Beberapa politikus juga memposting hal tersebut. Jadi ya ada semacam amarah yang kemudian timbul akibat langkah DPR lah gitu kan, untuk kembali merevisi undang-undang pilkada padahal udah ada keputusan gitu kan, yang kemudian memperbolehkan Jakarta ini akhirnya tidak menjadi pilkada yang dikontestasikan secara kotak kosong. Itu berkembang menjadi suatu emosi di media sosial, dan keesokan harinya itu berbagai kelompok mulai dari partai seperti partai buruh, elemen-elemen masyarakat dan juga elemen-elemen mahasiswa itu menjawab panggilan untuk melakukan aksi memprotes langkah DPR yang menurut mereka itu ada kesalahan di dalam baik secara praktik maupun niatnya gitu. So, per hari ini kita taping konten ini, situasinya sudah selesai dan keputusannya itu tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Bersyukur seperti itu bagi teman-teman mahasiswa. Meskipun apa? Iya, bersyukur seperti itu bagi teman-teman. Bersyukurnya seperti itu. Bersyukur seperti itu. Nah, dengan situasi yang udah nggak dilanjutkan ini, apakah menurut lo, Bay, situasi politik kita ini sudah menjadi lebih baik? Ini adalah kemenangan dari mahasiswa, masyarakat dan banyak orang, atau bagaimana lo menatap situasi politik kita pasca keputusan tersebut dibatalkan? Keputusan yang kemarin di DPR berarti. Sebenarnya kalau kita ngomongin apakah perkaranya itu udah selesai, dia baru selesai di DPR karena enggak sedikit dari kalangan masyarakat dan juga mahasiswa itu melihat kalau apa yang terjadi sekarang ini merupakan bagian yang secara teoretis kita pelajari di kampus ya, setidaknya sebagai democratic backsliding. Ini merupakan salah satu dari rangkaian panjang fenomena politik yang memperlihatkan bahwasannya demokrasi Indonesia ini menjadi kian buruk setiap tahunnya, oleh karena mekanisme kekuasaan, oleh karena intervensi eksekutif terhadap DPR dan juga kemudian DPR mengintervensi kehakiman, MA dan juga MK. Jadi ya kendati emang kemudian RUU Pilkada yang kemarin diwacanakan itu batal untuk disahkan oleh DPR. Berarti ini batal ya? Batal disahkan oleh DPR. Itu udah diumumin sama Bang Habibur Rahman tanggal 22. Ya meskipun ada dinamika lagi sampai malam hari, tapi ya yang kita ketahui pada saat itu dan hingga saat ini, ya walaupun bukan batal mungkin gitu ya, tapi enggak ada pengesahan terhadap RUU Pilkada. Nah, kata enggak ada pengesahan terhadap RUU Pilkada ini bukanlah jawaban yang cukup memuaskan bagi banyak orang. Sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini itu masih ada seruan-seruan untuk meminta pernyataan yang lugas dan tegas dari pemerintah dan juga DPR bahwasanya ya RUU Pilkada ini bukan cuma tidak jadi disahkan dalam periode DPR sidang tahun ini, tapi juga dibatalkan, artinya nggak bakal dibahas lagi sampai kapanpun itu, kecuali ya mungkin lewat mekanisme pembuatan undang-undang yang akuntabel, yang transparan dan juga bertanggung jawab. Lebih jadi, menggunakan jangka waktu yang disesuaikan. Iya, di mana di dalamnya itu juga kemudian pendapat berbagai pihak benar-benar didengarkan, benar-benar dipertimbangkan, baik buruknya seperti apa, itu kan yang nggak kita lihat kemarin gitu. Jadi ya masih ada banyak orang juga bro yang melihat wah ada nih celahnya gitu, meskipun memang tidak disahkan, tapi ya masih ada mekanisme lain gitu untuk membuat barang ini
digolkan oleh pemerintah atau DPR. Bahkan ya ketika masa sidang tahun 2024 hingga 2019 hingga 2024 yang lalu itu berakhir dan masuk ke masa sidang yang baru, masih ada ketakutan lah di kalangan masyarakat tentang berbagai potensi yang mungkin terjadi terkait dengan RUU Pilkada ini. Makanya masih ada orang-orang yang melakukan protes, demonstrasi, konsolidasi gitu kan, mempersiapkan diri dan juga kelompoknya untuk lagi-lagi turun ke jalan ketika mereka itu melihat sampai hari ini. Sampai dengan hari ini. Ya for information aja juga, ini nggak cuman di Jakarta tapi di daerah juga teman-teman mahasiswa mencoba untuk mengkonsolidasikan diri gitu, berjaga-jaga seandainya ketika ya semua orang itu udah mulai lengah, ada upaya-upaya baru untuk kemudian mengubah aturan-aturan yang mengatur bagaimana pilkada tahun ini tuh harus diselenggarakan gitu. Jadi masih ada kekhawatiran itu, masih ada ketakutan itu di masyarakat. Jadi dengan kata lain, apakah menurut lo situasinya sudah membaik atau seperti apa? Atau kita tetap perlu waspada atau? Bagi masyarakat situasinya tentu saja sudah membaik gitu. Membaik kalau pembatalan RUU Pilkada itu menjadi suatu tujuan KPI. Dalam hal itu situasi sudah membaik jelas. Tapi dalam hal apakah kita itu masih perlu mewaspadai gitu kan adanya langkah-langkah yang sulit untuk diterka sebenarnya dari pemerintah sekarang, masyarakat masih merasakan itu. Ya, karena ya kita merasa kalau tahun 2019 lalu ya itu kan ada RUU Omnibus Law. Dan teman-teman mahasiswa juga turun demo. Bergerak juga. Itu seiringan sama RUU KPK, RUU Omnibus Law. 7 tuntutan. Di bawah tagar reformasi di korupsi waktu itu. Kemarin di sini juga Presiden Mahasiswa Trisakti udah turun. Udah ngobrol bareng sama aku juga karena kita sama-sama turun waktu itu 2019. Ya, banyak orang-orang lama yang turun kemarin, Bro. Ya, KBM tahun 2017 itu juga pada menyempatkan diri gitu untuk turun. Ya, mengawal aksi dan juga memastikan kalau apa yang terjadi di sana masih bisa dilakukan secara kondusif lah gitu, menghimbau untuk tidak menciptakan keadaan yang kurang kondusif gitu kan, dan juga memberikan penjelasan yang dibutuhkan ketika mereka juga ditanya sama aktivis-aktivis yang lebih muda usia daripada mereka. Jadi ya keadaan udah membaik, cuma ya ada beberapa hal yang perlu tetap diawasi karena ya berkaca dari pengalaman 2019 dengan RUU Omnibus Law itu kan juga udah dilakukan berbagai macam upaya untuk menyatakannya inkonstitusional, untuk membatalkannya dan lain sebagainya. Tapi kemudian pemerintah memutuskan untuk menggunakan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk meloloskan undang-undang yang itu udah dinyatakan sebetulnya inkonstitusional oleh lembaga kehakiman. Nah, antara tanggal 23 sampai tanggal 27 sekarang nantinya, itulah yang menjadi ketakutan terbesar teman-teman yang saat ini sedang bergerak, entah mereka itu mahasiswa, civil society, atau beberapa politisi. Mereka khawatir kalau pemerintah akan mengambil langkah untuk kemudian menerbitkan Perpu terhadap RUU Pilkada yang tidak jadi diloloskan di DPR. Berarti teman-teman tetap harus melihat dan membaca situasi sampai penutupan masa pilkada ini. Betul, sampai tanggal 29, artinya besok gitu. Segala hal masih bisa terjadi sekarang. Ya itu mungkin keunikan demokrasi Indonesia saat ini juga gitu kan. Dengan situasi yang tadi menurut lu udah membaik dan dengan tetap terus berwaspada, apakah akan ada tetap impact besar untuk pilkada yang akan segera datang ini? Let's say ini semua sudah selesai, pendaftaran sudah berjalan dengan sesuai aturannya, apakah ini akan tetap berdampak dengan situasi pilkada kita nanti? Situasi pilkada ini kan merupakan suatu tindakan gitu, suatu aksi yang diatur dengan menggunakan seperangkat aturan, yang mana dalam kasus ini adalah undang-undang pilkada. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah kedepannya ini tetap berdampak, ya tentu saja pilkada yang akan diselenggarakan sampai dengan bulan November ini ya kalau nggak salah, itu akan menggunakan peraturan yang udah ditetapkan oleh KPU, PKPU, dan pada gilirannya juga udah sesuai dengan undang-undang pilkada yang
di JR-kan ke MK. Jadi terkait dengan apakah ada seperangkat aturan yang ada, kayaknya sih udah cukup minim gitu kemungkinan untuk terjadinya hal itu. Ketika UU Pilkada yang di JR-kan oleh MK itu kemudian tidak diganggu gugat lagi oleh DPR, dan kemudian juga udah ada PKPU dari DPR yang kemudian menyetujui agar putusan MK secara keseluruhan dimasukkan ke dalam peraturan KPU. Ya artinya pilkada akan berlangsung sampai dengan bulan November nanti itu akan mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan dari MK terhadap UU Pilkada yang sekarang kita miliki. Oke. Mari kita geser sedikit. Boleh. Tadi terlalu teknis mungkin kan. Tapi semoga teman-teman terbantu, dapat edukasi kita baru. Bagi gue pribadi, gue belajar banyak hal baru. Gue belajar insight baru. Karena emang tujuannya balik lagi sekali lagi Jodai Kepo ini kita akan saling menjawab dan menanyakan hal-hal yang menjadi kekepoan kita sebagai anak muda yang concern dengan isu sosial dan politik. Nah, bagi lu sendiri, Bay, dengan apapun yang sudah terjadi saat ini, gue selalu menanyakan ini ke teman-teman semua yang datang ke sini. Apakah dengan situasi saat ini, situasi politik Indonesia, atau bagaimana lu melihatnya, itu membuat lu pengen terjun secara langsung sebagai politisi praktis, terjun politik praktisnya, maksud gue. Apakah MIK, teman-teman yang membuat forum, membuat platform untuk anak-anak muda concern dengan isu-isu politik sosial ini, berpikiran ini momennya kita untuk masuk ke dalam politik, sistem, masuk ke dalam politik, masuk barang itu. Pada intinya gimana ya? Karena kalau kita ngomongin opini aku pribadi gitu kan, dasarnya begini, aku dan teman-teman mahasiswa dan banyak kalangan lain di masyarakat bro, itu nggak sedikit yang cinta dan juga sayang gitu sama bangsa dan negara ini. Ya ketika kita melihat orang-orang yang berdemonstrasi itu mengucurkan keringatnya, kemarin juga ada yang mengucurkan darahnya gitu kan, dan bukan cuma teman-teman yang berdemonstrasi, tapi yang menjaga kondusivitas demonya yaitu dari aparat kepolisian juga mengucurkan lah gitu darah mereka. Ya tentunya kita merasa kalau dalam kapasitas apapun, dalam posisi apapun yang diamanahkan kepada kita dan juga kita merasa mampu untuk menjalankannya, kita harus berbakti lah gitu, punya sumbangsi, berkontribusi kepada negara. Dan kalau emang jalannya itu kemudian adalah politik praktis, menjadi tokoh politik, gitu kan, aktor politik, betul, jadi caleg katakanlah, atau jadi kepala daerah, atau ya paling mentok mungkin presiden. Ya kalau emang ada kepercayaannya gitu kan, dan kalau ada kemampuannya, kita pasti akan minimal banget terasa untuk memanggil panggilan itu, menangkap panggilan itu. Nah permasalahan gini bro, sebenarnya teman-teman yang menjadi Gen Z gitu kan, Gen Z, milenial dan lain sebagainya, itu bukannya mereka nggak melek politik, bukannya mereka nggak sadar politik, dan bukannya mereka itu juga alergi dengan politik. Kalau kita ngeliat Twitter, kita ngeliat Instagram, kita nongkrong di kantin kampus atau tempat pekerjaan, kita ngobrol sama mereka ketika berdemonstrasi kemarin. Banyak yang punya pandangan kritis gitu, dan bukan cuma pandangan kritis melihat permasalahan di negara ini, termasuk pemerintahannya, tapi juga pandangan yang konstruktif dalam artian mereka juga punya pemikiran gitu. Bagaimana caranya untuk, sebagai contoh permasalahan kemarin ini kan adalah ya kong kali kong kekuasaan lah gitu bahasanya, yang melibatkan MK dan DPR, menyebabkan anarki, ketidakteraturan dan juga ketidakjelasan dalam sistem yang merugikan banyak pihak. Salah satunya ketika muncul wacana di Jakarta muncul calon tunggal untuk berkontestasi di Pilkada 2024 nanti. Ya artinya apa? Teman-teman juga berpikir kita perlu punya sistem pemerintahan yang rapi, demokrasi yang memberikan kesempatan bagi semua Jadi pihak. ada banyak anak-anak muda yang sebenarnya meskipun mereka tidak terjun secara langsung, mereka punya ide, gagasan yang benar, yang mereka sering suarain di kalangan teman-temannya sendiri. Benar. Dan lebih penting daripada itu, banyak yang punya satu hal nih ya bro, yang menurut aku jarang banget dibicarain sekarang sama tokoh-tokoh publik di Indonesia,
banyak dari mereka itu punya harapan. Mereka punya harapan akan Indonesia yang lebih baik dalam tataran ekonomi, demokrasi, politik, sosial, budaya gitu kan, keagamaan bahkan. Mereka punya harapan itu. Nah permasalahannya tidak sedikit dari mereka, ya kita bisa lihat lah data CSIS, kita bisa ngelihat survei-survei mengenai sikap anak muda terhadap politik. Mereka merasa kalau sistemnya belum inklusif bagi mereka. Mereka merasa kalau sistem politik, partai politik, pemerintahan dan lain sebagainya itu justru anak-anak muda ini merasa belum bisa dapat kesempatan untuk betul. Jadi bahasa pasarnya demand ada. Demand dalam artian anak muda pengen berpartisipasi lebih. Tapi supply-nya belum ada, belum terbuka gitu. Belum terbuka. Nah, artinya apa? Artinya kan ini menarik. Menarik. Iya. Menarik. Nah, mungkin itu yang perlu diperbanyak sekarang gitu. Itu yang perlu elit-elit di partai politik lah yang ketika melihat ada antusiasme, gairah, harapan dari anak muda untuk bahu-membahu masuk ke dalam sistem memperbaiki negara gitu kan, dibuka supply-nya, dibuka secara kerannya. Inklusif, semua bisa terlibat dengan keahlian dan juga kemampuannya masing-masing. Benar. Keahlian mungkin itu satu hal, tapi dengan kemampuan masing-masingnya ini. Bahkan kemauannya gitu. Iya. Banyak yang pengen melihat ada perubahan gitu. Ya ini kata-kata Anies Baswedan perubahan gitu kan, tapi maksudnya perubahan, peningkatan, whatever lah gitu. Iya. Banyak yang pengen lihat adanya perbaikan lah gitu. Di episode sebelumnya juga ngobrol banyak sama Bang Gian bahwa nonton videonya di sini. Sama Bang Gian kita ngobrol banyak, memang betul seringkali anak-anak muda ini yang secara pribadi itu suka nge-scroll isu politik sosial dan lain sebagainya. Cuman akhirnya ya udah saya bisa mau ngapain you gitu kan. Karena mau ngapain you-nya ini yang perlu jawab gitu bro. Oke. Di Instagram kita ngeliat sebagai contoh ya, ini nyebut merek karena ya udah umum lah gitu kan. Ada Tingpol, ada Think Policy. Yes. Ada WhatsApp Indonesia gitu. WhatsApp Indonesia, yes. Ada Emika. Ada juga berbagai komunitas lainnya lah gitu yang capek juga disebutin satu persatu ini kan. Tapi menurut gue ini jadi momen dan ini jadi hal yang luar biasa karena luar biasa. Inilah yang jadi kelebihan teman-teman generasi kita Gen Z pada saat situasinya mungkin tidak ada supply-nya atau dari platformnya, teman-teman semua buat platformnya sendiri masing-masing. Mereka menciptakan supply sendiri. Betul. Cuma agak sayang menurut aku. Sayang karena itu suatu potensi sebenarnya. Yang bisa dikooptasi lah gitu bahasa. Yang ini bisa menarik. Dimanfaatkan juga, yang bisa seiring sejalan dijalankan dengan apa yang sistemnya itu udah pakem sekarang. Dengan teman-teman semua udah buat platformnya masing-masing. Apakah tetap butuh untuk anak-anak muda ini masuk ke dalam partai politik? Satu hal ya bro. Aku kebetulan anak ilmu politik gitu. Jadi mengenai undang-undang parpol, mengenai sejarahnya parpol kenapa ada dan perkembangannya kayak gimana di Indonesia. Satu hal yang secara konsisten dimiliki oleh partai politik dan sangat susah untuk dimiliki oleh komunitas-komunitas anak muda. Itu adalah organisasi yang rapi. Ini kalau kita ngomongin inspirasi aku dalam perpolitikan Bung Karno dalam hal ini. Dan Bung Karno mengatakan bahwasannya politik ini mengenai pembentukan kekuasaan yang dia sebut sebagai mass forming, pakai bahasa Belanda waktu itu, dan penggunaan kekuasaan atau mass unwending, menggunakan kekuasaan. Ini bahasanya bahasa pinter nih. Bukan pintar, lebih sering baca buku aja lah. Pinternya kan ada yang street smart, ada book smart gitu kan. Jodohnya harus sering baca buku. Oke. Bukan itu maksudnya, tapi ya udahlah. Itu benar juga. Jadi kayak pokoknya jangan dari tokoh-tokoh doang. Jadi belajar buku-buku itu memang penting. Benar. Itu khazanah dunia kebuka lah. Yes. Kenapa perlu menggunakan kekuasaan? Ya kita perlu bersikap realistis dengan situasi perpolitikan gitu kan, dengan struktur kekuasaan yang ada. You mau apa sebagai contoh? You mau BPJS lah gitu sebagai contoh, semakin diperkuat, semakin ditambahkan lah gitu infrastruktur dan juga sumber dayanya biar bisa menjangkau lebih banyak orang di Indonesia. Artinya you perlu bermain di dua hal, di anggaran gitu kan,
Nomor satu itu. Dan dua di undang-undangnya itu sendiri. Sistemnya, peraturannya yang dibentuk. Benar. Mulai dari UU sampai peraturan turunannya itu kan kita bicara hukum di situ. Siapa yang punya kekuasaan untuk kemudian membahas anggaran, menetapkannya, membahas undang-undang, menetapkannya? DPR. Oke. Kita pengen masuk DPR independen ya mungkin di beberapa negara bisa gitu. Tapi di Indonesia kita masih pakai mekanisme lewat partai politik. Benar. Ya artinya apa? Ya kita perlu masuk gitu ke dalam partai politik. Betul. Menggunakan kekuasaan untuk ya mencapai apa yang kita pikir itu ya, baik untuk Indonesia. Visi kita, betul. Di satu sisi itu, di sisi lain, aku mikirnya begini bro. Perjalanan ini kan ya akan menjadi, anggaplah kalau Indonesia ini merupakan suatu bawaan ransel gitu kan di diri kita, yang pasti akan ada bebannya, ada bobotnya. Itu ransel kalau kita bawa bersama-sama ya pasti lebih ringan dalam perjalanan kita untuk menuju apapun tujuan kita. Dan gerak bareng-bareng akan membuat pergerakan tersebut lebih lama jalannya. Benar. Mass formingnya Soekarno, pembentukan kekuasaan Soekarno. Ini kalau di kalangan partai politik mungkin udah cukup familiar dengan istilah bensin gitu. Bensin untuk bergerak. Yeah. Mass formingnya Soekarno mengumpulkan banyak orang, menjadikannya sebagai satu poros kekuatan. Partai politik dalam kasus ini itu memberikan lebih banyak bahan bakar, lebih banyak tenaga, lebih banyak orang yang bisa terlibat bahu-membahu mencapai tujuan suci apapun yang dimiliki oleh partai politik itu. You paling demen sama narasi yang mana gitu, sama tujuan yang mana. Semuanya sama. Pada dasarnya partai politik pengen Indonesia itu sebagai tujuannya mencapai negara yang adil makmur. Tapi kan caranya banyak, variabel berbeda-beda. Manalah platform yang menurut teman-teman paling pas untuk mengakomodir segala nilai yang teman-teman pengen bangun. Itu dia. Berarti lo setuju ya dengan mau tidak mau, suka tidak suka, pada akhirnya teman-teman yang punya ide, punya gagasan untuk bisa merubah sesuatu itu harus melalui mekanisme partai politik dan masuk ke dalam sistem. Kalau mereka pengen punya tujuannya efektif. Ya, Kalau mereka pengen pergerakan mereka satu efektif dan hasil dari perjuangan mereka itu ketika dicapai dia sustain, long lasting. Ya kayak demonstrasi kemarin lah RUU Pilkada nih kan sebagai contoh. Hari ini mungkin batal, bulan ini mungkin batal, tahun ini mungkin batal. Tapi apa jaminannya? Tahun depan atau 5 tahun lagi ini barang bakal muncul lagi depan mata kita gitu. Dan kita nggak punya partai di dalam parlemen gitu kan yang simpati dengan tujuan kita, seia sekata dengan kita, menjadi benteng untuk mengatakan gue nggak mau barang ini masuk gitu, batal. Jadi ya kalau emang teman-teman pengen perubahan teman-teman itu efektif dan hasil dari perubahannya itu juga long lasting, sustain, partai politik menjadi opsi yang selama ini dalam sejarah Indonesia dan juga dunia terbukti cukup persisten dan bermanfaat dalam konteks itu. Tapi ya tentu saja kita juga nggak bisa mengecilkan peran dari komunitas-komunitas anak muda yang sekarang sedang menjamur. Kita bisa melihat komunitas ini sebagai tempat di mana mereka itu belajar, mengembangkan minat mereka. Betul. Dan lebih penting daripada itu, mencoba untuk berpikir sebagai suatu kumpulan. Karena ya anak muda gitu kan, ya ini kita gak usah munafik lah. Aku sendiri pas kuliah bro, itu kalau udah bergelora mengenai retorika dan lain sebagainya, ya pokoknya menang sendirilah gitu maunya. Pokoknya gue paling benar. Kembali mengkonfirmasi sih. Karena gue gak akan bosen ngomong ini ke teman-teman yang gue undang. Setiap narasi yang dibangun, kalau teman-teman yang masih muda di seumuran kita ngomong, balik lagi semuanya akan berkata membahas bahwa kita ini nggak boleh sendiri-sendiri. Betul. Inilah waktunya untuk anak-anak muda guyup bangun suatu kesatuan untuk gerak lagi sama-sama. Bener. Segotong royong yang kita mengenai ini. Iya. Itu penting. Komunitas ini bro, tadi menyambung ucapan bro ya, mengajarkan kita untuk tidak berpikir sendiri-sendiri. Dan lebih konkret daripada itu, tidak bergerak dengan sendiri-sendiri. Dan di dalamnya kita belajar untuk berkompromi, kita belajar untuk menyatukan visi misi, kita belajar untuk merumuskan pandangan secara bersama-sama. Ini kan yang rada kurang nih di kalangan anak-anak muda. Yang ketika udah ada kesepakatan bersama, karena itu merupakan kesepakatan bersama, semua orang seminimalnya itu merasa untuk tergerak mencapai tujuan yang sama.
no man is an island of his own gitu. Pasti merupakan suatu bagian dari entitas yang lebih besar lah. Dan komunitas dimanapun itu, mulai dari partai politik sampai ya komunitas anak-anak muda dan negara pada tataran paling tinggi, mengarahkan kita ke situ. Kita punya tujuan bersama, ya kita perjuangin bersama gitu. Tapi untuk mengatakan bahwa ini merupakan tujuan bersama, katakanlah kemarin itu mengawal putusan 60 dan 70 gitu kan. Dan juga mengawal pembatalan RUU Pilkada. Itu kan tujuan bersama. Ya untuk punya tujuan bersama ini kita harus rumbuk gitu. Perlu mendiskusikan apa tujuan bersama kita. Dan ketika itu udah ditemukan, itu menjadi perjuangan bersama gitu. Kalau aku di kalangan teman-teman itu suka ngomong kayak begini, kita buat gampang aja. Indonesia, kalau Soekarno sama Hatta gitu kan, pendiri bangsa kita batu sama pikirannya masing-masing, hancur kita, masuklah itu Belanda, gitu. Jadi mereka menyatukan segala macam apa yang mereka punya dan menciptakan bangsa ini. Benar. Iya. Makanya kalau kita ngomongin sejarah gitu ya bro, ini agak ngomongin sejarah karena emang itu topik yang suka aku bahas gitu ya untuk merefleksikan keadaan seperti ini. Malah yang paling epik dari sejarah kemerdekaan Indonesia itu bukan 1945, tapi 1928. Ketika para pemuda menyatakan satu bangsa, satu tanah air gitu kan, dan satu bahasa. Satu itu baru kita berjuang. Oke. Kata-kata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh itu sangat nyata dan diajarkan dalam organisasi dan juga komunitas apapun itu bentuknya. Gitu. Dan komunitas anak muda, alangkah baiknya kalau di dalamnya itu bisa kita mempelajari ini semua gitu. Jadi ya semuanya relevan. Kita mau ngomongin komunitas anak muda, kita pengen ngomongin partai politik, itu relevan dan merupakan satu rangkaian perjalanan. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Ini gue dapat banyak insight baru, betul. Dari pembahasan kita ke awal sampai kita ngerti pentingnya kesatuan, pentingnya komunitas. Kita geser lagi. Boleh. Kita geser lagi. Ya, biar nggak sejarah mulu. Biar seru juga. Gue suka bahas sejarah. Mungkin kita bisa juga bahas sejarah dalam satu episode yang lainnya juga ya. Ya, tapi jangan sejarah mantan lah itu ya. Iya, janganlah bahas mantan. Bahaya. Mantannya Mas Bayu nih jangan dibahas. Ceweknya Mas Bayu nih kalau nonton nih, brother gue nih. Gampang lah bisa diatur itu. Oke. Brother, apa harapan lu dan harapan let's say teman-teman anak-anak muda ini dengan sisa kepemimpinan presiden dan wakil presiden sekarang? Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin. Iya. Satu hal mengenai itu, aku nggak bisa berbicara atas nama teman-teman mahasiswa. Iya. Paling mentoknya aku paling bisa berbicara atas nama ya beberapa kawanku lah gitu, yang juga concern dengan isu yang sedang berkembang sekarang. Ya kita berharap adanya kedewasaan gitu, adanya kebijaksanaan gitu kan, dan sikap sangat menahan diri gitu, ketika menghadapi gejolak yang sekarang terjadi di masyarakat. Satu hal yang perlu kita pahami adalah karena satu dan lain hal ada amarah yang timbul di masyarakat. Mereka merasa tidak dihargai, mereka merasa bahasa yang lebih agamisnya mungkin dizolimi gitu kan. Mereka merasa bahasa yang lebih sinisnya tertipu oleh siapapun yang memegang kekuasaan sekarang gitu kan. Jadi ya kearifan dan juga kebijaksanaan para penguasa sekarang ini sangat dibutuhkan gitu. Bagaimana caranya di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Maruf Amin, ya mereka ini bisa menjadi tokoh yang tidak meninggalkan legasi buruk, tapi meninggalkan legasi yang baik. Ketika mereka itu bisa menunjukkan sikap-sikap yang tepat menghadapi fenomena yang berkembang di masyarakat. Ketika masyarakat sebagai contoh, ternyata gitu kan, terbukti selama tanggal 22 Agustus sampai sekarang ini, menuntut agar supaya pilkada dilaksanakan seluas-luasnya, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya gitu kan, dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada siapapun yang berpotensi untuk maju. Ya mungkin para penguasa juga harus bersukacita dengan itu.
bukan cuman mengayomi gitu kan, bukan cuman memfasilitasi keinginan tersebut, tapi juga bersukacita dengan keinginan tersebut. Ketika sebagai contoh, masyarakat sekarang itu menuntut agar yang sedang berkuasa ini mundur baik-baik gitu kan, bukan mundur mungkin bahasanya, tapi menyelesaikan masalah pemerintahannya baik-baik, ya mungkin penguasa harus melakukan itu. Karena ya maksudnya makanan pun juga ada expire atau gitu, bahkan kue atau fast food favorit kita aja gitu kan, yang ketika masih bisa kita makan itu rasanya nikmat sekali, ketika udah expire kan berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi setiap orang itu punya masanya, setiap masa juga punya orangnya. Dan bisa kita katakan sekarang gitu kan, baik dari rating, dari survei dan lain sebagainya, orang-orang yang memegang kekuasaan sekarang itu sebetulnya selama 10 tahun terakhir udah meninggalkan kenangan manis gitu, udah meninggalkan kenangan yang baik berkesan bagi masyarakat. Gimana caranya untuk menjaga itu? Gimana caranya biar tanggal 20 Oktober nanti Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin itu mengembalikan gitu jabatan mereka kepada Republik, melantik presiden baru gitu kan, dengan masyarakat yang mengingat mereka bukan karena kejelekannya tapi karena kebaikannya, ketika mereka bisa mendengarkan masyarakat, aspirasi mereka, dan juga bertindak memfasilitasi aspirasi-aspirasi tersebut. Itu pesan aspirasi lah gitu, bukan pesan kan, siapa gua berpesan kepada presiden ini kan, harapan aspirasi seorang warga negara kepada Pak Presiden Jokowi dan juga Maruf Amin yang selama ini itu udah meninggalkan begitu banyak hal lah gitu, yang berkesan di lubuk hati banyak orang. Bagaimana dengan pemerintah selanjutnya? Apa yang perlu di notes dan jadi reminder untuk pemerintahan yang baru nanti? Berarti Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ya artinya kita nggak bicara cuma 10 tahun ke belakang ya, tapi seumur hidup negara ini udah berdiri 79 tahun ini harus menjadi pelajaran gitu. Bagi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, gimana kedepannya itu bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya kalau memang selama 1, 2, 3 minggu ini permasalahannya adalah carut marutnya sistem demokrasi kita, kong kali kong kekuasaan gitu kan, dan ketidakjelasan otoritas antara siapa yang harusnya bikin undang-undang, siapa yang harusnya hanya memutuskan batal atau tidaknya suatu undang-undang. Ya mungkin kedepannya harus ada gitu upaya-upaya untuk memperbaiki itu semua, agar supaya kita semua nggak terikat dengan permasalahan-permasalahan yang saling menguji satu sama lain gitu bro. Dan dalam hal itu ya kita harus berharap gitu kalau Pak Prabowo dan juga Mas Gibran kedepannya bisa menjadi inspirasi bagi partai-partai koalisi gitu kan, dan juga partai-partai non koalisi di DPR untuk menggagas, untuk merancang dan mengesahkan undang-undang yang semakin memperbaiki sistem demokrasi kita gitu. Terlebih kan kalau kita ngelihat Pak Prabowo pidato di mana-mana gitu kan, Pak Prabowo ini kan pada dasarnya sangat khawatir dengan situasi global gitu, dengan pertahanan, dengan keadaan dunia yang semakin menuju ke arah konflik di luar perbatasan kita. Itu kan ibarat virus yang susah untuk masuk, mempengaruhi dan membuat kita sakit ketika imunnya juga ada kuat. Dan imun bagi suatu negara untuk menghadapi virus ancaman geopolitik ini tidak lain adalah masyarakat yang berbahagia. Dan ketika masyarakat Indonesia itu semakin berbahagia, ketika demokrasi itu semakin baik, ketika kong kali kong kekuasaan itu sudah tidak ada lagi, ketika hubungan relasi antara lembaga-lembaga negara itu jelas, menghasilkan outcome yang jelas, rakyat bisa memprediksi apa yang terjadi dengan perpolitikan, dan paling penting lagi tidak menghambat sedikit pun aspirasi politik mereka, ya virus ini akan susah buat masuk gitu. Tapi kalau masyarakat juga merasa tidak berbahagia gitu kan, mereka punya kekesalan terhadap pemerintah, agak susah untuk mengajak mereka mempertahankan Indonesia secara bersama-sama. This is the moment gitu kan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, untuk ada kemendesakan juga dari situasi geopolitik dan keuangan, untuk kita membuat bagaimana caranya masyarakat Indonesia itu cukup berbahagia untuk mau berjuang bersama-sama bahu-membahu dengan pemerintahan berikutnya. Kuncinya mungkin ya tadi, segala hal perpolitikan, sosial budaya yang selama ini itu menjadi catatan PR,
perlu diperhatikan lagi dan dicari solusinya secara bersama-sama gimana baiknya ke depan gitu. Oke. Kita doa yang terbaik untuk pemerintah kita. Amin. Doa yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Gua banyak sepakat dengan pembahasan tadi, terutama soal harapan-harapannya. Ya semoga banyak hal hebat yang kita akan rasain. Betul. Kita banyak hal luar biasa. Iya. Dan gue percaya dengan apa yang sudah terjadi dan akan yang terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan buat bangsa kita. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you juga, Bayu Arasi. Thank you juga, Bro. Terima kasih sudah mau main di UMKM Super Mikro Jodea Kepo ini. Kepo, Komisi Edukasi Politik. Gue bersyukur kita teredukasi banyak hal. Gue bersyukur ngobrol banyak sama lu. Kita bersyukur juga lah bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini dibicarakan di kalangan MIKA gitu. Iya dan kita berdoa banyak buat MIKA teman-teman. Follow MIKA. Muda itu kita. Siap. Platform anak muda yang terus menyuarakan isu sosial, politik dan jadi tempat wadah untuk anak-anak muda bisa ngerti. Balik lagi ini jadi komunitas juga yang salah satunya open for all, terbuka untuk semuanya, untuk anak-anak muda, baik yang pengen masuk parpol atau tidak, bebas. Yes. Ini tapi tempat untuk ngembangin diri, ngembangin kemampuan dan mengasah setiap ide gagasan teman-teman semua di dalam isu dunia politik dan juga isu-isu sosial lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you juga, Bro. God bless you, sampai ketemu di God bless you juga. kesempatan selanjutnya teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.